Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Gibran ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang sistem peredaran darah. Yeah, I need my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to jail. Yeah, nuts with my gang. You me just a stain. Cover on my chain. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Organ ini terletak di dalam rongga dada, tepatnya di bawah paru-paru sebelah kiri pada umumnya, dan dilindungi oleh tulang dada sternum dalam tulang rusuk costai. Ukuran jantung lebih kurang sebesar kepalan tangan orang dewasa. Peredaran darah ini dimulai dari darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri menuju kapiler darah di seluruh tubuh melalui aorta, yaitu arteri yang paling besar. Setelah darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen, adanya CO2 akan dikembalikan ke serabi kanan oleh vena cava superior, pembuluh vena terbesar buat tubuh bagian atas, dan vena cava inferior, pembuluh vena terbesar untuk bagian bawah. Biar gampang, perjalanan peredaran darah besar meliput jantung, seluruh tubuh jantung. Berbeda dengan peredaran darah besar yang meliputi seluruh tubuh, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mencakup paru-paru. Perjalanan darah yang mengandung karbodioksida di bilik kanan dipompa ke kapiler paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas difusi yang mengubah karbodioksida menjadi oksigen. Setelah keluar dari paru-paru, darah dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Tahukah kamu saat terluka tubuh memiliki mekanisme alami untuk menghentikan perdarahan? Akibat pembuluh darah yang robek, mekanisme tersebut dinamakan hemostasis. Nah, salah satu bagian terpenting dalam hemostasis adalah pembekuan darah, koagulasi. Koagulasi terjadi dalam beberapa proses. Ketika seluruh proses koagulasi bekerja dengan baik, darah akan menempel dengan kuat di lokasi cedera, sehingga pendarahan pun berhenti. Eritrosit atau sel darah merah adalah salah satu jenis sel yang mengalir dalam tubuh Anda. Eritrosit memerankan fungsi penting dalam kelangsungan hidup Anda, yaitu mengendarakan oksigen ke seluruh tubuh. Kadar eritrosit Anda harus tetap pada batas normal untuk tetap sehat. Leukositosis adalah suatu kondisi yang mana sel darah putih leukosit lebih dari batas atas nilai normal. Karena sebagai sebab, leukosit atau sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel punca hematopoietik. Pada sumsum tulang terdapat 5 jenis sel darah putih yang fungsi spesifiknya masing-masing berbeda, yaitu neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Normalnya jika tubuh mengalami infeksi atau penyakit tertentu, sel darah putih akan meningkatkan sebagai respon untuk melindungi tubuh terhadap bakteri, virus, ataupun alergen. Jumlah sel darah putih normal berbeda dengan usia jumlah sel darah putih berdasarkan tingkat usia. Bayi baru lahir, 9,000 sampai 38,000 bayi umur kurang dari 2 minggu, 5,000 sampai 20,000 bayi 1 bulan 2 tahun,
6,000 sampai 17,000 anak, 2-5 tahun. 5,500 sampai 15,500 anak lebih besar dari 5 tahun. 5,000 sampai 13,000 dewasa, di atas 15 tahun. 3,500 sampai 10,500. Gejala leukositosis dapat berkait dengan penyakit yang menjadi penyebab meningkatnya sel darah putih meliputi demam, berkeringat, pusing, badan lemas, nyeri dan membengkak di sekitar infeksi atau peradangan, urtikaria dan gatal karena alergi, batuk, sesak napas, mengi karena reaksi alergi pada paru. Pada kasus leukositosis berat dengan jumlah sel darah putih yang sangat ekstrim tinggi dapat menyebabkan darah sangat kental dan menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Kondisi seperti ini disebut dengan sindrom hiperviskositas yang ditandai dengan stroke, gangguan penglihatan, sesak napas, perdarahan pada selaput lendir di mulut, lambung, dan usus. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya karena yang ngedit sudah ngantuk.